Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti warta berita PTS tanggal 30 Juli. Wilayah sentral dan selatan Taiwan telah dilanda banjir selama beberapa hari terakhir. Desa Xinyi di Kabupaten Nantou menghentikan aktivitas kantor dan kelas mulai pukul 9 pagi. Sementara Kabupaten Chiayi juga mengeluarkan pengumuman serupa di 4 desa. Cuaca tidak stabil ini diperkirakan akan berlanjut hingga Rabu depan, di mana hujan baru akan mereda dengan menguatnya tekanan tinggi Samudra Pasifik. Tanah longsor, sementara tiang listrik roboh. Hujan lebat sejak pagi hari tanggal 30 di Kecamatan Chusan, Kabupaten Nantou mengakibatkan bencana. Beberapa rumah warga mengalami pemadaman listrik. Sebuah tempat pelatihan mengemudi di tepi Sungai Mauluo, Kota Nantou terendam banjir setelah hujan deras semalaman. Dengan air mencapai sepertiga tinggi ban mobil, stasiun pompa telah diaktifkan untuk menguras air. Banjir juga melanda dusun Taihe, Desa Meisan di Kabupaten Chiayi. Beberapa ruas jalan tidak dapat dilewati karena tertutup longsor. Bagian Sanmei dari Jalan 129 Kabupaten Chiayi di Desa Alisan juga tergenang. Pemerintah kabupaten pada pagi hari segera mengumumkan peliburan kerja dan sekolah di Desa Cuci, Fanlu, Tapu, dan Alisan. Dari citra radar Badan Cuaca Pusat atau CWA, terlihat peringatan merah dan ungu menyelimuti wilayah pegunungan Taiwan Tengah dan Selatan, menunjukkan awan konvektif yang sangat aktif dan hujan deras. CWA memperkirakan pekan ini akan ada 2 gelombang hujan lebat berturut-turut. Masyarakat diminta tetap waspada. 苗栗以南大雨或豪雨，而甚至南部地区下雨时间长，有一些局部大雨、豪雨等级以上的强降雨发生。而后续呢，我们预估在周日、周一左右，还是有下一波的西南风。 Hujan deras terus-menerus melanda wilayah tengah dan selatan. Pada Rabu dini hari, akumulasi curah hujan dalam 24 jam di Desa Lucau, Kabupaten Chiayi hampir mencapai 500 mm. Banyak jalanan di pedesaan tampak seperti rawa. Pakar mengingatkan cuaca tidak stabil ini akan terus berlangsung hingga Rabu pekan depan, di mana hujan baru akan mulai mereda saat tekanan tinggi dari Pasifik menguat. Usai menerima laporan terkait keterlibatan PMA Kaburan atau PMA yang melakukan kerja gelap, Satgas Khusus Ditjen Imigrasi Kota New Taipei segera menuju sebuah tempat daur ulang di distrik Sulin. Mereka menemukan sejumlah PMA Vietnam yang bekerja secara ilegal di tempat tersebut. Tumpukan barang bekas membuat lingkungan tempat daur ulang kotor dan berantakan. Tapi ada orang yang bersembunyi di antara gundukan barang bekas tersebut. Ada juga yang bersembunyi di dalam celah mesin konveyor. Namun satu persatu berhasil ditemukan oleh petugas inspeksi. Tempat daur ulang ini mempekerjakan 45 PMA Vietnam ilegal selama 8 jam per hari dengan upah $1.000 Taiwan. 15 diantaranya merupakan PMA Kaburan dan akan dideportasi. Ditjen Imigrasi Nasional memperingatkan, majikan yang terbukti mempekerjakan PMA secara ilegal dapat didenda maksimal $750.000 Taiwan. Yuan Legislatif meloloskan mekanisme baru yang memungkinkan lansia di atas usia 80 tahun atau penderita kanker stadium 2 ke atas yang berusia 70 hingga 79 tahun untuk merekrut PMA tanpa memerlukan penilaian indeks Bartel. Setelah mekanisme ini diterapkan per 1 Agustus, kebutuhan terhadap PMA diperkirakan akan meningkat sebanyak 100.000 orang. Maka Kementerian Ketenagakerjaan pun meluncurkan 6 langkah pendukung guna mendukung terhadap keluarga pasien bergejala parah. Mulai 1 Agustus, lansia 80 tahun ke atas dan pasien kanker stadium 2 ke atas berusia 70 hingga 79 tahun tidak perlu lagi menjalani penilaian dengan indeks Bartel untuk dapat mempekerjakan perawat migran. Kementerian Ketenagakerjaan atau MOL memperkirakan kebutuhan perawat akan naik 100.000 orang. Sementara sudah muncul fenomena perawat pasien kondisi berat yang meminta kenaikan gaji. 重症的家庭反映家里面的原来聘请的外籍看护工突然要求加薪，或者是直接跟雇主反映希望能够转换到 照顾工作更为轻松的家庭。 Untuk mengurangi dampak perawat migran yang lebih memilih pasien kondisi ringan daripada berat, MOL mengusulkan 6 langkah pendukung. Dengan sistem ini, penempatan pekerja domestik untuk kasus berat akan diproses dalam 1 hari, sedangkan kasus umum 7 hari. Selain itu, keluarga dengan pasien bergejala parah akan mendapatkan prioritas tertinggi dalam penempatan perawat migran, bahkan diperbolehkan merekrut dari sektor lain. Meski menyambut baik kebijakan ini, LSM menekankan bahwa yang krusial adalah apakah kasus pasien kondisi parah benar-benar bisa didahulukan dibandingkan yang umum, sebab waktu pengurusan berkas tidak ditentukan pemohon, melainkan agensi penyalur. 他会不会刻意把重症的按住不慢慢提出申请？那慢慢提出申请对政府来讲，他大概就是没办法接受到这个讯息。 Namun, sebuah asosiasi majikan mengkritik bahwa kebijakan baru MOL ini prosedurnya terlalu rumit, menabrak prinsip reservasi hukum, serta melanggar prinsip anti-diskriminasi. Mereka khawatir kebijakan ini justru membatasi akses kelompok lansia yang sebenarnya legal dan membutuhkan bantuan.
Banyak yang tak habis pikir bahwa menikmati es krim pun dapat berakhir ke UGD. Ada warga membeli es krim di toko waralaba, namun karyawan toko tidak sengaja menyodorkan cairan pemutih yang sudah diencerkan kepada konsumen sebagai air putih. Akibatnya 3 pelanggan dan seorang staf dilarikan ke UGD. Usai memeriksa, kantor keamanan obat dan makanan langsung memerintahkan penghentian operasi toko tersebut. Petugas otoritas keamanan pangan Kota Taichung mendatangi gerai es krim di pusat perbelanjaan ini untuk melakukan inspeksi karena 3 pelanggan dan 1 pegawai di sana pada tanggal 28 tidak sengaja meminum air pemutih yang telah diencerkan. Saat makan siang tanggal 28, setelah memesan makanan dan duduk, seorang warga meminum air yang disajikan pegawai. Namun tenggorokannya langsung perih. Ia segera melaporkannya ke pihak toko dan dibawa ke rumah sakit oleh pegawai. 2 pelanggan lain juga mengalami hal serupa dan dirawat di rumah sakit yang berbeda. Sementara seorang pegawai wanita pun juga harus dilarikan ke UGD. Dokter mengingatkan apabila tidak sengaja menelan cairan tersebut, jangan memaksakan diri untuk muntah karena dapat menyebabkan luka bakar ganda. Jika muncul gejala mual dan muntah, segera cari pertolongan medis. 第一时间千万不要去催吐它，因为它是一个腐蚀性的液体。那如果说没有恶心呕吐的症状，可以喝一些水或牛奶去稀释。 Pengelola toko menyatakan telah secara proaktif menghubungi dan menyampaikan perhatian kepada para pelanggan, serta terus memberikan bantuan dan bekerja sama dengan petugas keamanan pangan. Sementara itu, pihak berwenang menyatakan insiden ini melanggar hukum dan telah memerintahkan toko tersebut tutup sementara, serta akan meneruskan kasus ini ke kejaksaan. Gempa bermagnitudo 8,8 SR mengguncang perairan lepas pantai timur Semenanjung Kamchatka di Rusia pada tanggal 30 pukul 7:25 pagi waktu Taiwan. Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia telah mengeluarkan peringatan tsunami yang mulai melanda Taiwan sekitar pukul 1 sore dan Indonesia sekitar pukul 3 sore waktu setempat. Gempa 8,8 SR mengguncang perairan lepas pantai Semenanjung Kamchatka di Rusia di kedalaman 18,2 km tanggal 30. Pusat Peringatan Tsunami Pasifik segera mengeluarkan peringatan tsunami untuk wilayah Pasifik, mencakup pantai timur Semenanjung Kamchatka, Alaska, Jepang, Taiwan, Indonesia, dan negara-negara di Kepulauan Pasifik. Di antaranya Guam, Hawaii, dan Jepang memprediksi tsunami setinggi 1 hingga 3 meter. Badan Cuaca Pusat Taiwan juga mengeluarkan peringatan tsunami setinggi 30 cm hingga 1 meter yang mulai melanda Taiwan sekitar pukul 1:18 sore. Warga di wilayah pesisir diminta waspada dan mengambil tindakan antisipatif. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita susul lagi di lain kesempatan. Terima kasih.